Salam Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini saya ingin sharing satu topik, yaitu protes atau proses. Terkadang ada waktu-waktu tertentu dalam hidup ini bahwa ada saat di mana kita merasakan tekanan yang terlalu berat, merasa tuntutan yang terlalu tinggi, merasa tugas dan tanggung jawab yang terlalu banyak. Sudah berusaha memberi yang terbaik, tetapi selalu saja salah. Merasa tidak ada satupun yang menolong dan tidak tahu harus mau bagaimana lagi. Ibarat sudah jatuh dan tertimpa beban yang begitu berat yang tidak tertahankan. Saya juga belajar dari Ayub ketika Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, yaitu Ayub mendapat musibah bahwa semua harta, kekayaan dan usahanya habis. Anak-anaknya meninggal, tertimpa bencana. Tindakan Ayub adalah tetap menyembah Tuhan. Ketika Ayub sendiri ditimpa penyakit kulit yang begitu menjijikkan, sahabat-sahabatnya memfitnahnya, bahkan istrinya sendiri menyuruhnya untuk mengutuk Allah. Tindakan Ayub juga tetap berusaha untuk tidak kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Di Ayub 23 ayat 10 berkata demikian, "Karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas." Saya juga pernah mengalami masa-masa sulit itu. Dan jika ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudari saat ini sedang mengalami masa-masa sulit itu, izinkan saya untuk sharing firman Tuhan yang menguatkan saya di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 yang berkata demikian. "Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu, yang diperlukan bukanlah protes, melainkan ikuti saja setiap proses pembentukan yang ada. Karena memang tidak selamanya hidup kita akan selalu berjalan mulus yang tanpa tantangan. Tetapi terkadang Tuhan izinkan kita untuk mengalami yang namanya ujian dan pencobaan. Namun pada saat menghadapi masa-masa sulit, dari ayat tersebut saya telah belajar 3 hal. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Yang kedua, berserah dan berharap penuh pada Tuhan. Dan yang ketiga, yakini setiap janji firman-Nya pasti tergenapi. Ketika seorang arsitek mendesain sebuah gedung bertingkat misalnya, arsitek tidak hanya mendesain bagian luarnya saja, seperti bentuk, warna, ukuran, sekalipun itu penting. Tapi arsitek juga mendesain bagian dalamnya. Seorang arsitek akan menghitung semua bebannya, berapa banyak lantainya, berapa banyak ruangan, dan berapa banyak peralatan di masing-masing lantai tersebut. Sehingga dengan demikian, seorang arsitek akan tahu seberapa dalam dan tebal pondasinya, seberapa besar tiang-tiang dan balok yang menyangga gedung tersebut. Kabar baiknya adalah arsitek kita ialah Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mendesain kita semuanya. Percayalah bahwa Tuhan sudah memperhitungkan semua hal yang akan kita hadapi ke depannya. Baik itu pencobaan, beban, tantangan, tekanan, kecewa, putus asa, luka, maupun ketidakadilan. Dan Tuhan sudah meranjangkan dengan begitu luar biasa. Kita percaya dan menyembah Allah yang hidup. Ia pasti melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, sehingga apapun yang datang dalam hidup kita, kita akan sanggup menanggungnya. Oleh karena itu, ketika kita sedang mengalami tantangan, pencobaan, dan musibah apapun, janganlah banyak protes, melainkan mari jalani dan nikmati setiap proses pembentukan dari Tuhan. Dengan cara datanglah kepada Tuhan, berserah dan berharap penuh pada Tuhan, dan percaya pada janji firman-Nya pasti tergenapi. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.